Halo semua, kembali bersama saya Chang Lause di acara Kelimpahan Alkitabiah. Apa kabar semua? Saya harap semua baik-baik aja. Udah pada makan belum? Saya harap juga udah. Sebelum saya mulai hari ini punya siaran, saya mau cerita dulu sedikit. Saya punya latar belakang. Saya bukan pendeta, saya bergereja di Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Saya punya satu orang istri, dua orang anak. Saya kerja sebagai perencana keuangan. Jadi kalau ada yang punya pertanyaan keuangan, silakan kontak saya. Gak usah bayar. Produk yang saya jual adalah Allianz. Saya jual Allianz itu asuransi. Tapi nggak harus ambil asuransi saya, cuma boleh tanya-tanya boleh. Hari ini saya mau sharing judulnya menikmati proses. Menikmati proses. Oh, sebelum saya lanjutin, saya mau ngomong dulu kalau misalnya ada yang mau denger yang kemarin-kemarin punya, saya ada di YouTube. YouTube saya judulnya Kelimpahan Alkitabiah. Silahkan di-subscribe. Kelimpahan Alkitabiah. Terus ada renungan harian juga. Jadi bukan cuman yang khotbah-khotbah ini doang. Nah, hari ini punya siaran namanya menikmati proses. Orang tuh apa ya? Kecenderungannya orang itu suka nggak sabar. Pengen cepet-cepet, semua pengen cepet. Waktu kita SD ya kita pengen cepet SMP. Waktu kita SMP kita pengen cepet SMA. Waktu kita SMA kita pengen cepet kuliah. Waktu kita kuliah kita pengen cepet kerja. Nah, waktu kita kerja kita pengen cepet kaya. Ini nggak sesuai firman. Banyak orang itu ya, itu hidupnya itu mereka pakai pedoman yang dari dunia. Banyak orang itu mereka pakai pedoman hidup tuh datangnya dari dunia. Dunia itu nawarin kita, bukan nawarin kita ya, suruh kita nih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Allah itu bukan Allah yang instan. Jadi Allah itu menentang segala sesuatu hal yang instan. Bahkan kalau kita baca di Alkitab pun, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu itu makan waktu 1 hari. Bukan seketika itu juga langsung terjadi, tapi butuh waktu 1 hari sampai itu jadi. Kenapa begitu? Apa karena Allah kurang sakti? Bukan, karena Allah itu suka yang namanya proses. Nah, sama Allah itu ada yang namanya percepatan. Percepatan tuh apa? Percepatan tuh kayak begini nih. Kita kalau bawa mobil nih ya. Jadi awalnya ini kita jalan 20 km per jam. Gasnya ditambah jadi 40 km per jam. Tambah lagi gasnya jadi 60 km per jam. Tambah lagi gasnya jadi 80 km per jam. Tambah lagi gasnya jadi 100 km per jam. Itu namanya percepatan. Jadi makin lama makin cepat. Makin lama makin cepat. Bukan tiba-tiba cet gitu. Kecuali kalau kita ngalamin masalah dan Tuhan mau kasih kita mukjizat. Ini bisa terjadi tiba-tiba. Bisa. Tapi kalau kita yang bilang yang namanya sukses, itu nggak ada yang namanya instan. Dari Tuhan ya. Dari Tuhan. Kalau dari dunia mungkin ada, saya nggak tahu. Alasannya apa? Karena Tuhan tuh lebih peduli sama orang punya dalam. Karakternya dia, mentalitasnya dia. Itu Tuhan lebih pentingin. Maksudnya bukan Tuhan nggak penting kita punya masalah. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kalau Tuhan mau berkati orang, itu jangan sampai orang itu tenggelam karena berkat. Sekali lagi, Tuhan mau berkati orang, tapi Tuhan gak mau orang itu tenggelam sama berkatnya. Kenapa bisa kejadian begitu? Karena ya namanya orang, itu mereka mudah sekali terdistraksi. Mudah sekali teralihkan fokusnya dari Tuhan ke yang lain-lain. Sekarang saya kerja, saya misalnya kerja, saya jadi apa ya? Saya kerja di bank misalnya, saya jadi sales lah. Lalu dengan segera saya mau jadi direktur. Dalam arti saya instan gitu, dalam waktu 2 minggu langsung jadi direktur. Nggak mungkin. Kecuali saya anaknya yang punya. Itu mungkin. Tapi caranya Tuhan nggak kayak begitu. Cara dunia saya nggak tahu, tapi cara Tuhan nggak kayak begitu. Kita ini nih
dikasihi sama Tuhan. Kita dikasihi sama Tuhan, kita harus percaya ini dulu nih. Jadi orang itu kenapa dia mesti naiknya bertahap? Kalau kita di karir, kalau kita punya karir mesti sedikit demi sedikit, kalau kita bisnis mesti sedikit demi sedikit. Kenapa? Itu untuk menyangga karakter kita, kita punya mentalitas itu tuh kayak sanggaan. Nah, kalau kita naik pelan-pelan, sanggaannya itu bisa dibangun. Jadi kita naik sedikit, sanggaannya bangun lagi, naik sedikit, sanggaannya bangun lagi, naik sedikit, sanggaannya bangun lagi. Apa yang terjadi kalau misalnya kita jatuh, nggak sakit karena nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya kita kayak begini, kayak roket gitu, cung. Pas lagi di atas tiba-tiba jatuh, bruk, sakit bukan main. Nah, Tuhan nggak mau kita ngalamin itu. Jadi Tuhan itu Tuhan yang sangat mengasihi kita. Semua yang Dia lakukan itu hanya buat kebaikan kita. Semua yang Tuhan mau kita alami itu hanya hal-hal yang baik buat kita. Kalau hal-hal yang nggak baik, Dia nggak mau kita terima itu. Jadi oleh karena itu kita perlu ngerti nih, namanya kita orang kerja atau kita bisnis atau apa, kita perlu memahami prinsip sedikit demi sedikit. Bukan sesuatu yang instan. Karena ini membangun karakter orang dan mentalitas orang. Ini yang susah. Membangun karakter dan mentalitas itu adalah bagian tersulit dari orang. Kalau misalnya kita main saham ya, atau forex atau apalah semacam itu ya. Itu banyak sekali orang yang tiba-tiba kaya. Banyak sekali karena memungkinkan. Tetapi yang orang yang bertahan kaya dan bahkan menjadi lebih kaya lagi di dalamnya nggak banyak. Kok bisa begitu? Karena orang yang tiba-tiba kaya ini mereka punya mentalitas penjudi. Nah, mentalitas penjudi ini tidak bertahan lama. Orang itu nggak akan kuat, mereka judi terus, hidupnya dijudiin terus, dipertaruhkan terus, nggak kuat. Suatu saat mereka akan jatuh. Nah, kalau mereka tiba-tiba kaya, terus tiba-tiba jatuh, kan mereka stres. Tuhan nggak mau. Ada nggak orang-orang yang bisnis begini dan benar-benar sukses? Banyak. Tapi ada caranya. Sekali lagi semua ada caranya. Kita harus ngerti ini. Jadi sekarang kita kerja nih. Yang paling penting apa sih? Kita punya mentalitas, kita punya karakter, kita punya skill, semuanya kita tingkatkan. Nanti pada waktunya kita akan nyampe ke sono. Yang paling penting apa sih? Kita nikmatin proses. Apa sih maksudnya nikmatin proses? Begini, orang itu ya karena mereka pengen cepet, yang sekarang ada mereka nggak pernah hargain. Sekarang nih kita bisa makan ya, kita udah nggak bersyukur. Dulu waktu hidup kita susah misalnya ya, kita bisa makan teratur nih, kita sudah bersyukur banget. Dulu mungkin sehari sekali, kadang nggak makan. Sekarang sehari makan 3 kali dengan teratur. Awalnya kita bersyukur, lama-lama kita pikir oh ini biasa aja. Habis itu dari misalnya kita dulu kemana-mana harus jalan kaki, sekarang kita udah punya duit, bisa cicil motor. Awalnya kita cicil motor, kita bersyukur, habis itu kita biasa aja. Ini namanya nggak menikmati proses. Jadi hidup ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan buat kita nikmati. Hidup itu adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan buat kita nikmati. Bukan nikmati begitu aja, tapi nikmati bersama dengan Dia. Kalau kita nggak nikmati sama Dia, kita sulit menikmati. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Segala sesuatu, Firman bilang begini, segala sesuatu yang diterima dengan ucapan syukur adalah halal. Maksudnya apa? Maksudnya nih kalau misalnya kita ngalamin sesuatu, mau kecil mau gede ya kita bersyukur. Bersyukur bukan karena kita ngalamin sesuatu yang jelek, enggak. Bersyukur karena Tuhan tetap baik sama kita, tetap sayang sama kita. Itu menjadi sesuatu yang baik, itu menjadi korban ucapan syukur. Dan Tuhan menghargai itu. Jadi kalau misalnya kita nggak gampang bersyukur, kita kerjanya misalnya bersungut-sungut terus, kita nggak akan bisa menikmati hidup. Sayang banget.
Amsal bilang begini, Amsal bilang, lebih baik sekerat roti kering dengan ketenangan daripada lembu tambun disertai dengan perbantahan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, lebih baik kita tenang, walaupun kita nggak kaya-kaya banget, kita biasa aja, kita tenang, hidupnya enak. Ada damai sejahtera, ada sukacita, nyaman gitu. Daripada kita kaya, punya duit banyak, tapi berantem sana sini. Saya punya satu teman baik, saya dengar ceritanya dia. Dia dulu keluarganya itu bikin restoran seafood paling terkenal di Bandung. Nah, restoran seafood ini patungan. Awalnya itu restorannya sebetulnya rada rugi. Terus udah gitu, begitu mulai maju, tiba-tiba semua orang berantem. Nah, waktu rugi ini nggak ada perselisihan, diam aja semua. Begitu maju, duitnya banyak, langsung berantem. Akibatnya mereka usulkan buat dipecah. Pecahlah, dan pecah, nggak ada lagi yang jalan. Udah tutup, nggak bisa jalan lagi. Sayang banget. Kenapa bisa begitu? Karena hati orang ini nih, gimana ya? Kita ini nih perlu hatinya ini, dia punya karakter, dia punya mentalitas nih perlu digodok dulu. Kalau enggak, kita nggak siap sama kesuksesan, ya hidup kita hancur. Kesuksesan itu nggak selalu bikin hal makin baik, dia seringkali bikin orang jadi hancur hidupnya. Kenapa bisa demikian? Ya karena orang nggak siap hatinya. Uang itu, dia itu memperbesar sesuatu yang sebetulnya sudah ada di dalam hati orang. Misalnya kita sebetulnya pengen selingkuh gitu misalnya, tapi selama ini kita nggak punya uang gitu, kita nggak puas sama istri, terus kita pengen selingkuh misalnya, contoh. Tapi kita nggak punya uang. Nah, begitu kita punya uang, tiba-tiba semua hal yang jahat yang kita pinginkan di dalam hati sekarang sudah ada jalan. Keluarlah semua, terus kita pikir, oh ini gara-gara orang itu punya duit. Bukan. Alasannya karena selama ini orang itu hatinya nggak bener. Nah, kita perlu menjadi orang yang punya hati yang bener. Ini baru bisa kita nikmatin proses. Mau hari ini cuman untung sedikit, besok untung sedikit, atau besoknya lagi mungkin rugi sedikit. Tapi karena Tuhan beserta dengan saya tetap bisa menikmati semuanya ini. Dulu waktu saya kuliah. Saya pergi ke mall naik motor. Saya cuma punya uang cukup buat bayar uang parkir. Udah habis itu saya ke mall, saya jalan-jalan aja, lihat-lihat. Terus saya pergi ke toko buku, saya lihat-lihat buku gratis. Terus habis itu saya pulang. Terus sekarang saya punya kehidupan sudah lebih baik, lalu saya nggak bersyukur gitu. Ini kayaknya ini namanya keterlaluan. Dulu saya pergi ke mall, saya nggak bisa makan. Sekarang saya mau makan apapun saya bisa. Ini keterlaluan kalau saya nggak bersyukur. Tapi waktu dulu saya masih dalam keadaan nggak punya duit, saya cuma bisa baca buku gratis pun, saya mesti mulai menikmati proses. Kenapa? Karena Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik. Walaupun keadaan kita nggak baik, Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Kita mungkin nggak lihat kebaikan Tuhan, tapi Tuhan tetap baik sama kita. Walaupun kita hidup semau-maunya kita, segala macam, sampai kita keadaannya parah sekali, Tuhan tetap adalah Tuhan yang baik. Nah, satu ayat ya, ayat ini menurut saya cukup menarik nih. Di 1 Raja-Raja Raja 19 ayat 19 sampai 21. Jadi ini cerita tentang Elia. Elia ini waktu dia kabur dari Isabel, lalu dia ketemu sama Elisa. Ayat 19 bilang begini. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu ya, jadi 24 ekor. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12.
Ketika Elia lalu dari dekatnya, Elia lagi lewat nih, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Jadi Elia lempar jubahnya nih. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuberbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, si Elisa nih berbalik, terus dia ambil pasangan lembu itu, yang bawa itu, terus dia sembelih, dia masak dagingnya. Habis itu dia kasih daging itu kepada orang-orang itu tuh. Jadi Elia waktu itu nggak sendiri, dia ada rame-rame, ada rombongan. Lalu mereka semua makan. Habis itu bersiaplah ia, terus dia mengikuti Elia sebagai pelayannya. Elia ini punya ladang. Ladangnya ada 12 mungkin, karena dia punya 12 pasang lembu. Jadi satu pasang lembu bajak satu ladang, logikanya begitu. Jadi ada 11 yang dibawa sama orang lain, dia sendiri bawa satu. Jadi Elia ini anak orang kaya nih. Anak orang kaya. Tapi waktu dia terima jubah dari Elia, disuruh ninggalin segala sesuatu, dia mau lakukan. Sampai sini mungkin kita pikir dulu nih ya. Sekarang kalau saya nih ya punya orang tua nih luar biasa kaya nih ya. Katakanlah yang punya Astra Group misalnya. Lalu tiba-tiba saya didatengin orang, dia bilang, ikut dong jadi pelayan saya. Saya akan mikir, buat apa? Saya punya hidup baik di sini, semuanya oke. Tapi Elisa mau lakukan. Kenapa bisa begitu? Dia melihat ada sesuatu. Apa itu sesuatu? Nggak tahu. Apa yang dia lihat saya nggak tahu, saya rasa dia lihat Tuhan. Nah, mending ya waktu dia ikut si Elia ini, dia dijadikan sebagai seseorang yang luar biasa. Enggak, dijadikan sebagai pelayannya Elia. Pelayannya Elia, jadi anak orang kaya disuruh ikut Elia tapi malah jadi pelayan. Enggak dibilang loh, kamu nanti akan jadi nabi, enggak ada. Kamu cuma bilang kamu akan jadi pelayan. Waktu itu si Elisa mungkin nggak tahu juga dia mau diapain. Tapi dia percaya aja. Nah, kita baca si Elisa ini tidak banyak diceritakan. Dalam kejadian-kejadian berikutnya tidak banyak diceritakan. Hanya ada satu kali doang. Pas si Elia itu udah mau diangkat Tuhan. Terus baru keluar namanya lagi nih saat di 2 Raja-Raja 2 ayat 12. Jadi tadi kan 1 Raja-Raja 19, sekarang 2 Raja-Raja 2 nih. Udah rada jauh nih. Ini baru keluar lagi di ayat 12. Jadi ditanya nih, Elia tanya sama Elisa, aku ini mau dipanggil Tuhan, kamu mau apa? Elisa jawab, aku mau 2 kali lipat dari urapanmu. Terus Elia bilang, ini sulit tapi kalau kamu bisa lihat aku waktu terangkat, kamu akan menerima itu. Nah sejak waktu itu si Elisa tidak pernah lagi membiarkan Elia sendiri. Sejak saat itu si Elia selalu diperhatikan sama Elisa karena dia mau sesuatu. Nah benar-benar waktu si Elia diangkat, Elisa lihat jubahnya jatuh, diambil sama si Elisa, terus benar-benar dia punya 2 kali lipat urapan dari Elia. Tetapi sebelum cerita itu ya cerita Elisa sama sekali nggak ada. Dia menjadi bukan siapa-siapa dari seorang anak orang kaya, dia jadi pelayan dan bukan siapa-siapa. Sampai nggak tahu berapa lama, baru akhirnya tiba-tiba dia menjadi nabi yang luar biasa. Tidak diceritakan di dalam cerita itu bahwa dia itu ngeluh, dia jadi pelayan. Enggak segala macam, enggak. Dia cukup sukacita. Dari mana kita tahu? Karena dia nggak ninggalin Elia. Kalau dia nggak puas, pasti pas ditanya sama Elia, kamu mau apa? Dia bilangnya saya pengen bebas, saya pengen pulang ke orang tua saya pengen lakukan ini dan itu. Enggak, dia bilang saya mau urapan. Sama seperti Salomo waktu ditanya, kamu mau apa? Saya mau hikmat.
Elia itu tanya sama Elisa, Elisa bilang dia mau urapan. Dia mau urapan. Kenapa dia bisa minta itu? Karena dia mengerti hal itu yang penting. Artinya selama ini dia enjoy. Nah, kalau misalnya kita sekarang kerja atau kita sekarang usaha, kita nggak enjoy sama pekerjaan kita atau sama kita punya usaha, kita perlu bertanya-tanya. Kita perlu bertanya-tanya, masalahnya ada di mana? Kalau misalnya karena hal-hal yang bersifat kedagingan, kita perlu bertobat. Tapi kalau salah kita sendiri juga, kita perlu bertobat. Tapi kalau misalnya sebetulnya semua udah oke, berarti sikap hati kita perlu diubah. Mulai belajar menikmati hal-hal kecil. Kalau nggak ada, kita nggak akan bisa menikmati hal-hal besar. Padahal Tuhan itu mau supaya kita hidupnya bahagia. Nggak ada orang yang bisa bahagia kecuali dia sendiri memutuskan begitu. Sekali lagi, bahagia itu adalah keputusan. Memilih bahagia itu adalah keputusan orang. Kita ini milih buat bahagia, kita milih buat menikmati hidup. Saya nggak harus tunggu sampai saya punya Mercy baru saya mau menikmati hidup. Saya mau sekarang pun dalam keadaan begini, dengan kesibukan saya, dengan ini dan itu, saya mau menikmati hidup. Saya mau bersyukur, saya mau dalam keadaan apapun saya tetap punya damai sejahtera dan punya sukacita. Nah, ini adalah keputusan. Jadi, kita ini orang Kristen. Firman bilang kalau kita hidup sesuai dengan firman, kita pasti akan sukses. Sekarang kita ada di sini. Harapan kita ada di sini. Di tengah-tengahnya ini pun, ini sesuatu yang kita harus nikmati. Jangan, oh ya nanti deh. Misalnya kita pengen suatu yang nanti kita pengen punya 100 miliar contoh. Sekarang saya baru punya misalnya 20 juta. Tapi saya pengen suatu hari nanti saya punya 100 miliar. Boleh nggak mimpi itu? Boleh. Tapi dari antara 20 juta ini sampai 100 miliar ini, jangan kita tidak nikmati hidup. Jangan kita tidak nikmati proses. Banyak sekali hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, banyak sekali hal yang Tuhan mau kita semakin baik, tapi kita lewatkan itu semua cuma karena kita belum nyampe ke situ. Ini disayangkan sekali. Nah, tapi banyak orang begini. Saya cuma akan bahagia kalau misalnya saya udah begini, saya udah begitu, saya udah di sini, udah di situ. Enggak. Menikmati proses, bahagia itu adalah pilihan setiap orang. Jadi hari ini saya mau kasih tahu kepada semua pendengar, pilihlah untuk bahagia. Pilihlah untuk bahagia. Walaupun mungkin kita udah ngalamin banyak sekali hal yang pahit. Saya bisnis, saya banyak sekali gagal, dan setiap kali saya gagal, saya rugi banyak. Di total nih kalau sama inflasi, saya mungkin udah rugi ratusan juta. Miliaran. Di total dari saya dulu masih kuliah, sampai sekarang saya rugi sudah miliaran. Ini hitung inflasi ya termasuk ya. Saya bisa pilih. Saya mau jadi seorang korban atau saya mau menjadi seorang pemenang. Saya mau pilih saya terpuruk terus-menerus selamanya atau saya mau pilih saya mau tetap bahagia apapun yang terjadi. Saya mau pilih saya bahagia. Ada nggak hal-hal yang bisa saya syukuri? Banyak sekali. Walaupun saya bangkrut, saya masih punya keluarga misalnya. Saya walaupun bangkrut, badan saya masih sehat. Walaupun saya bangkrut, saya masih bisa makan. Ini semua kita bisa syukurin. Jadi menikmati proses itu adalah sesuatu yang sangat vital di dalam kita perjalanan hidup. Kalau enggak, nanti kita jadi zombie. Kita hidup, kita nafas, kita bergerak, tapi kita nggak ada gairah di dalam hidup. Sedih banget. Nggak ada gunanya dan Tuhan nggak bisa pakai orang-orang semacam ini.
Jadi jangan datang ke tempat kerja Anda dengan perasaan kayak zombie. Jangan bisnis kayak Anda nih zombie. Lakukanlah sebagai seorang pemenang. Saya adalah pemenang. Saya punya satu teman baik. Dia ini kerja di BI. Kerjaannya baik-baik aja. Suatu kali nggak tahu bagaimana dia tiba-tiba ditarik ke Jawa Timur. Tiba-tiba. Nah dia bingung, dia sedih apa segala macam. Saya juga. Tapi saya hibur. Saya bilang, Tuhan punya rencana, ada sesuatu yang besar. Nah, kamu perlu imani itu. Dan sekarang dia bahagia. Dia sekarang senang. Di sana dia tinggal di rumah dinas, nggak usah bayar sewa. Dia punya gaji utuh dan sebagainya. Oh, enak sekali lah menurut saya. Jadi, dalam situasi apapun sebetulnya kita bisa bahagia. Kita bisa menikmati proses itu kalau kita mau. Kalau kita mau. Kata kuncinya adalah kita mau apa enggak. Itu aja tuh. Sampai sini dulu, kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, mau komen, silakan WhatsApp ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, 0819 3218 4218. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita udah mutusin bahwa saya mau menjadi orang yang menikmati proses, saya mau menjadi orang yang bahagia di setiap waktu, apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa nih? Nomor 1, tetap ingat visi yang Allah kasih kepada kita. Saya orang yang sangat kuat dalam ngomongin visi. Kenapa? Karena ini adalah bahan bakar. Kalau kita nggak punya visi, ya kita hidup bakal jadi kayak zombie. Zombie aja punya visi, mau makan otak. Tapi kalau kita nih sebagai manusia, apalagi kita orang Kristen, kita mesti punya visi. Dan kita harus tetap kuat di dalam visi kita nih. Kalau kita nggak punya visi, ya susah lah kita jadi orang. Nggak ada maju, nggak bisa maju. Saya ingat ya waktu saya pindah nih dari Medan, saya pindah ke Jakarta. Semua properti di Medan dijual. Jadi ada ruko satu dijual, ada rumah satu dijual, jual semua. Tapi waktu di Jakarta ini ya, papa saya nggak kepikiran nih mau beli rumah. Jadi duitnya ditaruh aja gitu di bank. Terus kita tahu ada yang namanya inflasi. Akibatnya uangnya makin lama makin kecil, harga properti makin mahal, makin lama makin nggak kebeli. Padahal sebetulnya dulu kalau mau bisa aja. Tapi papa saya nggak pernah cari karena nggak punya visi itu, nggak kepikiran gitu pengen punya rumah sendiri. Padahal di Medan dulu kita cukup oke. Ruko satu kejual, rumah kejual, itu sebenarnya duitnya cukup banget. Nah, orang itu kadang-kadang nggak mikir gitu. Saya mesti punya visi, padahal visi ini sangat penting. Akibatnya apa yang terjadi sih? Tahun 90 kita pindah ke Jakarta, 2005 baru akhirnya kita beli rumah. 15 tahun hilang. 15 tahun. Sayang sekali ya, nggak apa-apa lah. Ya paling nggak udah punya rumah sekarang kan. Nah, ini yang akan terjadi kepada orang-orang yang tidak punya visi. Nggak akan ada kemajuan di dalam hidup. Waktu kita terima visi dari Tuhan, kita mesti pegang baik-baik visi itu. Kita mesti pegang baik-baik. Nggak boleh kasih kendor. Jadi walaupun kita dalam keadaan susah, mau kayak apa segala macem, kita mesti ingat visinya itu. Kemarin itu saya ada satu bisnis. Terus bisnisnya awal-awalnya bagus jalannya, terus tiba-tiba hilang, loss. Jadi saya punya modal sama saya punya keuntungan waktu itu udah balik modal, tapi saya punya keuntungan hilang semua. Terus lagi saya down, saya bingung, saya masih gimana nih? Lalu akhirnya saya bilang beginilah, saya mau coba lagi. Saya bilang sama Tuhan, saya mau coba lagi. Kali ini penentuan ya Tuhan ya. Kalau misalnya berhasil, hari ini berhasil, saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Berarti saya akan berhasil. Terus ternyata benar hari itu awalnya rugi, tetapi akhirnya untung.
karena saya udah dapat, saya tahu bahwa Tuhan menyertai saya di sana, Tuhan mau saya berhasil di sana. Akhirnya pas hari kedua, ketika bisnis yang gak jalan terlalu bagus, saya rada rugi, saya pegang apa yang Tuhan janjikan itu, dan akhirnya saya berhasil. Saya berhasil sampai sekarang. Nah, ini namanya berpegang pada visi. Artinya ada sesuatu yang kita pegang dari Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan, ada janji Tuhan yang kita pegang, yang memang Tuhan janjiin ke kita, kita pegang. Ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Pada waktu kita lemah, kita lagi stres, kita bingung, kita takut, kita capek, visi itu akan membuat kita menjadi kuat. Akan membuat kita happy lagi. Akan bikin kita bisa menikmati proses lagi. Kenapa? Karena ada janji Tuhan. Tuhan tuh bukan manusia. Manusia kalau janji bisa lupa, bisa nggak tepatin, bisa dengan sengaja nggak tepatin. Tetapi Tuhan nggak kayak begitu. Tuhan itu kalau udah janji, Dia akan laksanakan. Yang kita perlu lakukan adalah kita terus-menerus memegang janji itu. Jadi sebetulnya ya sederhana, kita ini perlu perlu dapetin visi dari Tuhan dan kita pegang terus. Intinya ginilah, kalau kita punya satu tujuan di dalam hidup, tujuan kita kuat sekali, mau kita menghadapi banyak macam badai, banyak kesulitan, ya kita tetap akan lakukan itu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya visi yang kuat, ya kita hidupnya cuman gitu-gitu aja, asal-asalan, ya dengan segera kita akan menyerah. Dan orang tidak benar-benar gagal kecuali mereka menyerah. Orang itu tidak ada yang gagal kecuali kalau dia menyerah. Tidak ada orang gagal kecuali kalau dia menyerah. Jadi kalau misalnya dia udah lempar handuk putih kayak di film tinju gitu, ya udah selesai. Tapi selama dia masih mau fight terus karena visi yang dia dikasih sama Tuhan ke dia, dia pasti bakal menang. Ini semua cuma soal waktu. Ini semua cuma soal waktu. Anda kerja selama bertahun-tahun, karir Anda begitu-gitu aja. Tapi Anda tahu dengan jelas visi yang Tuhan kasih kepada Anda mau itu terwujud, Anda akan kerja keras dan Anda akan lihat hasilnya. Tapi kalau Anda nggak punya visi, Anda nggak mau hidup macam-macam gitu, cuma mau hidup ala kadarnya. Ketika Anda ketemu masalah gitu, Anda pasti akan menyerah. Kenapa bisa begitu ya? Karena orang ya beginilah. Mesti ada satu kekuatan yang menopang kita. Apa itu? Namanya adalah visi. Masih kuat di dalam visi itu. Saya, kalau Anda nonton siaran saya ya, saya banyak sekali ngomong tentang visi. Kenapa? Karena saya percaya sekali sama yang namanya kekuatan visi ini. Orang itu perlu kuat di dalam visinya. Perlu kuat di dalam visinya. Kalau enggak, dia nggak akan punya alasan buat melanjutkan hidup. Kalau di Jepang ya kita dengar ya banyak orang bunuh diri. Tapi bunuh diri ini karena alasan yang sepele. Nggak masuk ke sekolah yang dia mau lah. Atau dia bangkrut lah atau apalah. Itu sepele. Kenapa bisa sepele? Karena visinya sepele. Visinya cuman, saya harus masuk ke sekolah bagus. Itu sepele. Kita mesti punya visi yang besar. Visi yang besar. Nah, visi yang besar butuh waktu buat mewujudkannya. Tapi nggak apa-apa, asal kita kuat, kita bisa fight terus. Yang kedua yang kita perlu punya, supaya kita bisa nikmatin proses, kita bisa bahagia, adalah kita perlu bersyukur. Syukur itu adalah suatu kekuatan yang luar biasa, yang bisa nopang orang. Banyak sekali yang kita bisa syukurin, kita cuman nggak mau. Bisa nafas, syukur. Masih sehat, syukur. Masih hidup, syukur. Saya punya teman satu, papanya meninggal karena COVID, sedih. Padahal papanya sangat bugar, bisa lari 10 km, hebat lah.
Luar biasa. Saya aja disuruh lari 10 kilometer saya nggak sanggup kali. Papanya udah tua ya, hampir 60-an tahun kali ya, saya lupa ya. Luar biasa. Saya bingung juga. Kok bisa begitu? Syukur. Banyak sekali yang bisa kita syukuri. Tuhan itu baik. Selalu. Bahkan pada hal-hal yang paling buruk sekalipun, hari-hari yang terjelek sekalipun, tetap akan ada kebaikan Tuhan di dalamnya kalau kita mau lihat. Dulu saya pernah dengar satu orang cerita begini ya, dia punya motor dia punya ban kempes. Terus dia kesel, terus dia dorong, terus dia kesel, dia mengeluh, terus dia pikir begini, oh ya, saya sambil dorong motor, saya mau sambil bersyukur aja lah. Lalu dia carilah satu-satu hal buat disyukuri. Dan ternyata benar berubah hatinya berubah, terus dia ya bersyukur terus tuh sampai akhirnya ketemu tambal ban. Nah, kita bisa jadi orang kayak begitu. Walaupun sekarang kita lihat, oh pekerjaan kita kok makin lama makin sulit, orang-orang kok begini, teman kantor kok begini, banyak sekali kita bisa syukuri. Apa sih yang bisa kita syukuri? Kita masih punya pekerjaan. Banyak orang di luar sana nggak kerja. Atau kita nggak punya pekerjaan lah, kita baru dipecat. Oh, kita bersyukur juga. Kenapa? Karena kita sehat. Atau kita udah dipecat terus kita kena COVID, menderita. Bisa nggak kita bersyukur? Bisa, kita bersyukur karena kita masih hidup. Terus kita mati misalnya, nggak ada pekerjaan, sakit, mati. Bersyukur juga, kenapa? Karena habis itu masuk surga. Kan kita orang Kristen, percaya Yesus masuk surga. Banyak sekali kita bisa syukuri. Banyak sekali. Kalau kita mau. Nah, ini adalah kekuatan. Syukur itu adalah kekuatan. Kalau kita mau bersyukur, kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk bertahan. Bangsa Israel ya, mereka itu dapat visi dari Tuhan, tapi mereka lupa. Bangsa Israel itu mereka dapat visi dari Tuhan, tapi mereka lupa. Akibatnya apa? Mereka kerjanya bersungut-sungut terus. Tuhan bilang nih, kamu akan pergi ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi sebelum itu kan mereka harus lewatin padang gurun nih. Di padang gurun ini mereka hatinya menjadi keras. Mereka nggak percaya sama Tuhan sehingga mereka nggak bersyukur. Mereka lupa sama visi itu. Akibatnya mereka yang angkatan pertama itu tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Sayang sekali. Sayang sekali. Mestinya dalam beberapa bulan mereka sudah selesai bisa nyampe ke sana. Tapi akhirnya mati semua angkatan yang pertama itu dan angkatan kedua yang harus pergi ke sana. Sayang sekali. Jadi kita perlu bersyukur. Sebetulnya orang Israel waktu itu ya mereka kan makan dapat. Mereka nggak kepanasan. Kalau siang nggak kepanasan, malam nggak kedinginan. Tapi tetap aja mereka dapat alasan buat bisa bersungut-sungut. Apa sih yang sebetulnya kita sungutin? Coba kita lihat aja nih dalam hidup kita nih ya. Kalau kita ngeluh nih ya, apa yang sebenarnya kita keluhkan? Lalu kita pikir-pikir, sebetulnya pantas gak sih ini dikeluhkan apa enggak? Banyak hal yang sebetulnya sepele, kita keluhkan, kita jadiin masalah gede, padahal sebenarnya kecil. Akibatnya benar-benar jadinya masalah gede. Padahal kalau kita mau pikir-pikir ya apa sih sebetulnya yang kita perlu keluhkan? Yang benar-benar parah gitu. Toh kalau kita sakit parah sekalipun dan kita mati kan kita masuk surga. Jadi apa sih sebenarnya kita mau keluhkan? Gak ada. Kalau kita mau cari-cari sebenarnya gak ada. Justru yang ada adalah kita punya banyak alasan buat kita bisa bersyukur. Mama saya kena kanker, sekarang sudah sembuh. Puji Tuhan. Papa saya kena COVID, sudah sembuh. Puji Tuhan. Mama saya waktu papa saya sakit COVID pun mama saya tetap di rumah, gak kemana-mana, gak pindah, gak diungsin, gak apa. Dua-duanya udah tua, papa saya umur 78 tahun, mama saya 68 tahun. Dua-duanya sehat sekarang baik-baik aja, gak ada masalah. Puji Tuhan. Papa saya waktu itu matanya, lensanya copot, jadi dia udah operasi katarak.
lensa yang di dalam itu copot sehingga harus dioperasi. Prosesnya makan waktu berbulan-bulan sampai akhirnya sekarang sudah selesai operasi, sudah beres. Bersyukur. Prosesnya berat, iya, tapi bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu baik selalu. Gak pernah Tuhan itu gak baik. Gak pernah. Walaupun keadaan kita gak baik pun, Tuhan tetap baik. Jadi gak ada alasan kita gak bersyukur. Saya rasa ini aja yang saya mau share malam hari ini. Sekarang saya mau kasih pengumuman. Yang pertama itu jangan lupa follow saya punya YouTube sama IG, namanya Kelimpahan Alkitabiah. YouTube sama IG, Kelimpahan Alkitabiah. Terus yang kedua saya mau kasih pengumuman adalah kalau misalnya ada yang tergerak mau memberi kepada acara ini kan disponsorin ya, ada orang kasih duit nih buat supaya acara ini bisa terselenggara karena kan ini perlu bayar. Kalau ada yang terberkati silakan menabur kemari. Kalau ada yang mau tergerak silakan kontak saya ke 081932184218. Sekali lagi 081932184218. Kalau ada yang butuh bantuan doa, mau tanya-tanya soal apa aja, soal keuangan, silakan. Mau tanya produk saya juga silakan. Terus setiap hari Jumat saya ada komsel pakai Zoom. Kalau ada yang tertarik mau ikut silakan WhatsApp ke saya. Ntar saya masukin ke grup. Terus saya ada buku rohani. Saya bentuknya PDF, tapi kalau misalnya ada yang mau WhatsApp aja, nanti saya kirim gratis. Terakhir, saya mau bantu semua orang di sini yang mereka punya usaha atau mereka butuh produknya dijual. Kalau ada yang mau produknya dibantu disiarin, diiklanin gratis, silakan kontak ke saya. Ada satu rumah mau dijual di daerah Ampera, Bojonggede, Jakarta Selatan. Kalau ada yang tanya detail, silakan WhatsApp ke saya. Saya rasa itu aja dari saya. Semoga diberkati. Shalom.